Hai, welcome back to my channel. Aku Intan, ya dipanggil Intan. Selamat malam. Em, Oke guys, kita ngobrol yuk. Aku malam ini mau cerita. Cukup ini sih topiknya, yaitu tentang bagaimana mulai percaya diri lagi gitu. Setelah melalui beberapa kali renungan kayak gitu, beberapa kali mencoba buat menghindari orang baru, menghindari temen gitu, menghindari segala hal yang sebenarnya kita tuh nggak jauh-jauh loh dari lingkup sekitar gitu. Nah, memulai percaya diri ini yaitu kemarin baru aja aku tuh kan ikut di kegiatan. Nah, kegiatan organisasiku ini di Solo. Tepatnya mulai dari Jumat malam sampai Minggu siang. Dan ini adalah pertama kalinya aku berkendara motor dari Jogja ke Solo, bonceng orang gitu. Maksudnya aku yang ngeboncengin. Sebelum-sebelumnya kan aku yang selalu dibonceng. Dan cukup ngebuat aku kayak berpikir, wah gitu kayak, iya aku bisa, Intan bisa kayak gitu. Terus akhirnya, nah sebelum akhirnya sampai di lokasi, aku tuh di kos berusaha untuk mencoba menggali gitu gimana dan apa yang harus aku lakukan ketika akhirnya aku memilih untuk mengiyakan ajakan ini. Ibaratnya ketemu orang-orang lagi gitu, ketemu orang-orang yang baru, dan ya tentunya dong kita harus kayak berinteraksi seenggaknya dan memberikan kesan baik lah ya gitu. Akhirnya sampai di lokasi, bener-bener yang aku udah ngebawa diri aku buat ayo Intan gitu, ini adalah momenmu dan jangan merasa kecil kayak gitu. Aku mulai kayak senyum gitu, terus mulai untuk berkenalan lebih dulu, mulai untuk ngajak ngobrol lebih dulu gitu, dengan kayak menurunkan egoku yang mungkin apa ya, kayak ya aku aja gitu yang memulai pertemanan dulu gitu, yang mulai ngobrol dulu. Nggak ada yang kayak aku punya pemikiran yang kayak ih jangan gitu, biar dia aja yang ngajak kenalan. Enggak, karena aku udah itu tadi ya udah mulai untuk mencoba menaikkan lagi rasa percaya diri aku, dan ternyata respon mereka itu baik gitu dan seneng, enjoy ternyata. Dan ya selama ngejalanin 3 hari 2 malam itu cukup menguras energi yang tapi aku seneng gitu, sharing sama mereka, terus tahu gitu gimana komunikasi mereka sehari-hari. Kayak kan orangnya beda-beda ya, ada yang dari orang Cilacap, ada yang asli Solo, ada yang orang Klaten, ada yang orang Salatiga, ada yang orang Bekasi kayak gitu. Maksudnya kayak ternyata mereka juga lagi berproses loh di tempat mereka masing-masing, karena itu kan kayak perkumpulan dari Universitas Purwokerto, UIN Salatiga, UIN Surakarta, dan tentunya aku di UIN Jogja. Nah, itu aku yakin mereka punya goals masing-masing dan mereka ngebawa tujuannya masing-masing buat pertemuan kali ini. Dan itu yang mungkin aku mencoba untuk ayo gitu, kita ini sama-sama rantau gitu, sama-sama buat cari pendidikan kayak gitu. Hanya kita sharing, dan di momen yang aku suka itu adalah momen kelompok ya. Kelompokan itu ada dari semua univ itu ada. Di ini kan jadi aku kelompok 5 kayak gitu. Ih seru sih gitu kan. Karena terus juga kan ini panitianya lah ibaratnya tuh yang ngebuat soal di fun games tuh, kayak kita kan penjelajahan, terus di tiap pos itu kita disuruh ngejawab soal-soal sejarah gitu. Nah aku tuh dapat bocoran gitu, maksudnya dapat bocoran pernah nyinggung si temen aku panitianya ini. Akhirnya ya kalau disinggung doang kan
kalau kita nggak belajar ya percuma ya. Nah akhirnya aku tuh memilih untuk belajar, coba buka-buka gitu, dan itu ngebantu banget sih di dalam kelompok aku. Dan ya di akhir penutupan tadi itu kan diumumin tuh juara. Yes, kelompokku menang juara 1, seneng banget sih. Kayak aku juga seneng dengan teman-teman gitu, nggak expect aja gitu. Terus selanjutnya itu adalah, nah di dalam momen ini tuh juga ada diskusi kan, itu tuh diskusi malam, kayaknya baru kemarin malam lah, kayak di malam keduanya kebetulan kayak pemantiknya gitu ya. Bahasanya kalau di bahasa kita itu ya narsum bisa, materi bisa, tapi kayak kita tuh masih setara gitu, masih sejajar dan berusaha untuk saling ngobrol gitu, nggak yang menggurui, karena dari kita semua adalah guru, dan dari semua yang ada di dalam forum adalah sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan gitu. Jadi semuanya berhak ngomong, berhak bicara gitu. Tapi kan posisinya malam itu adalah dia sebagai yang lebih berpengetahuan gitu. Akhirnya di situ tuh aku dapat ilmu penting banget, dan itu sangat berbobot banget, sangat berdaging banget gitu. Dimana jurusan yang aku ambil sekarang itu bener-bener yang bisa loh kamu tuh tahu arah tujuanmu bakal kemana gitu, baik maupun yang nggak sengaja masuk jurusan sekarang gitu tuh tetap masih ada peluang untuk masa depan. Dan itu kita kupas tuntas di situ, mulai dari gimana apa ya, awalnya itu kan kayak by data gitu, by data kira-kira dari dalam forum itu yang benar-benar sesuai jurusan berapa, yang nggak sesuai jurusan berapa. Akhirnya terus selanjutnya dikasih tahu, oh ternyata dalam jurusan ini tuh ada sekitar 7. Itu mulai dari dikelompokkan gitu, kayak yang bakal jadi CPNS siapa, yang berminat jadi guru gitu, yang berminat jadi jurnalistik, yang berminat untuk jadi content creator, yang berminat ke dalam pamong budaya, yang berminat ke dalam wirausahawan, dan yang terakhir itu yang minat dalam politik. Jadi semuanya ada kelompok-kelompoknya, dan aku yakin di forum itu kemarin itu terus kita kan saling ini ya, kayak angkat tangan gitu, siapa kira-kira yang sangat cocok di dalam dan di salah satu 7 itu. Dan itu mulai keurai, oh ternyata ada banyak juga diambil jurusan sekarang itu apa, kayak arahnya itu ada gitu, kayak pencetak buku juga gitu, buat komunitas. Nah itu di situ tuh aku baru kebuka juga gitu, yang ini tuh ilmu mahal gitu, yang nggak di dalam kampus atau di dalam kelas tuh didapat dari dosen gitu kan. Ya ini bener, yang utama adalah relasi gitu, relasi yang paling utama ya, yang bisa ngebawa kita gitu dalam 7 terkotak-kotak itu. Kira-kira kita lebih fokus kemana nih gitu, itu relasi adalah yang mempermudah kita buat tujuan tersebut. Jadi bener banget sih, aku mulai percaya diri lagi, mulai menemukan hal-hal itu lagi yang kemarin beberapa bulan atau beberapa minggu itu sempat stagnan gitu ya. Terus dan di momen itu juga, di kegiatan itu juga tuh kami diajak jalan-jalan, kita ke pasar gede Solo, itu beli dimsum, beli sate, beli roti, seru lah. Tapi waktu itu terus hujan. Nah selanjutnya kita ke Masjid Agung, dan itu pertama kali juga sih aku ke Masjid Agung. Jujur li aku seneng, aku bahagia gitu, dan ini cukup ngebantu aku buat itu kan ada di sore, kan kita sore di sampai masjid itu ada bacaan murotal gitu kan, kayak aku dengerin, iya ya gitu, kayaknya aku udah lama, tapi sangat menyentuh hati lah bacaannya gitu. Di situ ya berkesan, aku seneng, aku bahagia, dan ini bisa menjadi kayak apa ya, ini sebagai bahan obrolan aja gitu, sebagai bahan obrolan aku membuat video ini. Jadi see you next time buat kegiatan-kegiatanku berikutnya. Untuk video kali ini yang aku kupas adalah tentang gimana aku mencoba mencari percaya diri itu lagi.
mungkin itu aja sih ya dari aku. Kayaknya udah. See you next video teman-teman. Terima kasih.